Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Nya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Imamat pasal yang ke-7, ayat yang ke-22 hingga yang ke-27. Larangan memakan lemak dan darah. Saya akan membacakan ayat 22, 23. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba, ataupun kambing janganlah kamu makan. Ayat 26, 27, demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita ditanya persembahan apa sih yang terbaik buat Tuhan? Ya, tentunya berbicara tentang persembahan bukan masalah banyak atau mahal, tetapi adalah apa sih yang terbaik di dalam hidup kita. Itu adalah persembahan yang terbaik. Kalau dalam konteks pada saat itu korban persembahan yang terbaik adalah lemak yang berlemak itu itu adalah persembahan yang terbaik, sehingga lemak itu kita persembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran yang baunya, aromanya itu bisa dikatakan sampai kepada Tuhan lah, kira-kira begitu. Nah, itu adalah persembahan yang terbaik, sehingga orang tidak boleh memakan bagian itu, karena itu ketentuannya adalah ketentuan dari Tuhan. Nah, secara sederhana, kalau kita mau hidup bagi Tuhan, kita tuh hidup harus dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Mungkin sebagian kita berkata, oh kalau aku sih nggak suka lemak, aku sukanya daging, atau bagian yang lainnya. Itu suka kita, saudara. Itu maunya kita. Tapi ketika Tuhan mau adalah lemak misalnya ya artinya kita tetap memberikan yang terbaik. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pelajaran apa sih yang sebenarnya kita mau dapat? Yang pertama, yang pasti kan keselamatan kita itu kan udah dianugerahkan Tuhan Jadi kalau kita berbicara tentang persembahan-persembahan ini, pelajaran dari zaman itu ke zaman sekarang, ya tentunya belajarlah. Ketika kita memberi, belajarlah beri yang terbaik. Belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan tentunya. Karena Tuhan sudah memberikan segalanya di dalam hidup kita. Termasuk keselamatan pemeliharaan di dalam hidup kita. Tuhan sudah sangat jelas menyatakannya di dalam kehidupan kita. Makanya mari bagian kita adalah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Apa sih yang terbaik hari ini? Apakah itu waktu? Apakah itu ide? Apakah itu yang kita punya hari ini yang terbaik? Mari kita berikan kepada Tuhan. Kenapa sih kok kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan? Ya jelas, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara kadang kalau ada tamu begitu pasti rindu memberi yang terbaik. Kenapa? Karena mereka sudah mau datang menjumpai kita misalnya pastilah terpikir di dalam kehidupan kita untuk belajar memberi yang terbaik. Saya banyak belajar di kota ini ketika menjamu orang begitu Bagaimana menjamu orang itu dengan memberi yang terbaik. Itu artinya kita menghormati mereka, menerima mereka. Begitu Dan saya melihat itu sesuatu pengalaman yang luar biasa yang saya nggak pernah dapatkan. Dan saya bersyukur pengalaman-pengalaman itu ketika diterapkan, tentunya boleh menjadi berkat begitu. Nah, pelajaran apa yang kita bisa kaitkan dalam kehidupan kita dengan firman Tuhan? Ketika kita dengan Tuhan, kalau untuk orang lain saja kita bisa memberi yang terbaik, kenapa tidak
dengan Tuhan? Ya, bukankah Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita? Bukankah Dia sudah menjaga, memelihara kehidupan kita, baik dalam usaha, baik dalam pekerjaan kita? Dia senantiasa memberikan yang terbaik, bukan? Kalau hari ini kita bisa bekerja, saya percaya ada berkat Tuhan di sana. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara boleh sehat, ada juga berkat Tuhan di sana. Kalau hari ini kita masih bisa bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang mengasihi kita, itu pun ada berkat Tuhan di sana juga. Yang artinya seluruh hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam berkat-berkat Tuhan. Sehingga kalau kita mau berbicara memberi persembahan yang terbaik, ya wajarlah. Karena Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatunya dalam hidup kita. Termasuk apa yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Nah, kalau kita hanya sebagai pengelola, sang empunya itu meminta, masa iya kita nggak boleh? Bayangkan begitu ya, dalam sebuah perusahaan ada seorang bendahara keuangan. Dialah selama ini yang dipercayakan mengelola uang itu besar memang. Ya, ketika pemiliknya meminta, ya pasti dikasih dong. Oh nggak boleh bos. Eman-eman lo besar lo, nggak mungkin saudara. Kenapa? Ini pemiliknya kok. Artinya ini mengingatkan kita apa yang kita punya hari ini adalah milik Tuhan. Apa yang terbaik yang kita bisa berikan, kita berikan. Untuk Tuhan loh saudara ya. Bukan untuk yang lainnya ya. Artinya apa yang kita kerjakan memang segala sesuatunya untuk Tuhan. Ya, bukan untuk pengakuan diri kita, bukan untuk orang supaya menerima kita, tidak. Tapi semata-mata persembahan kita kepada Tuhan itu bicara tentang persembahan lemak. Lemak nggak boleh ya, karena itu yang Tuhan mau. Yang kedua darah. Darah itu nggak boleh. Kenapa? Karena darah itu berbicara tentang nyawa. Nyawa yang artinya darah itu Tuhan sudah curahkan. Ya, Yesus kan mati di salib, mencurahkan darahnya untuk menebus kita orang yang berdosa. Nah, dalam konsep perjanjian lama ini sangat kental sekali. Ya, bagaimana ini menjadi sebuah simbol. Ya, simbol akan karya Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Ya, sekali lagi, kalau kita menyadari akan pengorbanan Tuhan, ya mari kita lakukan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Pertanyaannya, bolehkah kita makan darah? Mungkin suatu saat kita akan membahasnya. Tapi hari ini firman Tuhan juga sudah melarang jangan. Karena ada latar belakangnya. Karena persembahan, korban itu ya, selain lemak juga ada darah yang dicurahkan. Artinya memang komplit semuanya. Diberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan juga sudah menyerahkan tubuh dan rohnya. Ya, tubuh dan darahnya ya, untuk dicurahkan bagi kita. Nah, kiranya renungan hari ini juga boleh menolong kita bagaimana kita melihat akan karya pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Kami rindu hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh sebab itu, ajar kami juga hidup sesuai dengan aturan kehendak-Mu. Bukan aturan kami, bukan maunya kami. Tapi biarlah kami hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu, itu juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami senantiasa memberi yang terbaik. Waktu kami, waktu yang terbaik. Hidup kami, hidup yang terbaik. Ide kami, ide yang terbaik. Harta kami, harta yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hari ini senantiasa hidup dalam kemurahan-Mu. Berkati juga ya Tuhan untuk jemaat saudara kami, jika ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, sehingga setiap kami juga beroleh kesehatan, kekuatan hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini, sepanjang hidup kami percaya Tuhan yang memelihara hidup kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh diberkati dan semakin menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Shalom.